Baik, buat rekan-rekan, ada mungkin pertanyaan? Ya, langsung. Oh, iya iya iya. Pakai ini, Pak. Perkenalkan dulu, Pak ya. Kenalkan namanya dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bapak Iskak dari Simpang Mail, Menggala atau Tulang Bawang Barat, kecamatannya Gunung Terang. Tadi sudah dijelaskan hukum perdata dan hukum pidana sekaligus masalah banding. Nah, ini yang kita tanyakan adalah masalah banding. Jadi masyarakat kecil taunya kan kalau hukum itu pakai UUD. Nah, taunya kalau masyarakat kecil itu taunya ujung-ujungnya duit. Nah, karena kalau masalah banding itu imbas dari banding itu apa? Misalnya kami tidak terima dengan putusan hakim yang dari pengadilan, putusannya kita tidak terima, akhirnya kita minta banding. Banding itu akan mengakibatkan apa pada kami? Misalnya kami yang bermasalah, saya gitu, saya minta naik banding karena saya nggak puas dengan keputusan itu. Naik banding itu akan mengakibatkan jerat hukum lebih dalam atau memang itu hanya memang imbas untuk mencari keadilannya. Nah, terus keduanya tentang biaya. Nah, ini yang jelas ya kan, kalau naik banding masyarakat kecil ini tahunya kalau hukum itu takutnya untuk melaporkan hukum, untuk menindaklanjuti hukum, yang ditakutkan masalah biaya. Nah, masalah biaya untuk naik banding itu apa dari hukum itu negara yang membiayai atau yang menuntut untuk naik banding itu? Demikian saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang langsung dijawab langsung ini. Dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apa itu banding? Apa manfaat daripada banding ya? Baik. Kalau di sini yang dipertanyakan banding perdata apa pidana? Pidana. Nah, baik. Kalau dia banding pidana, setelah putusan majelis hakim itu menyatakan terdakwa itu bersalah, divonis misalnya 5 tahun penjara, ya kan? Itu kita masih diberi waktu kalau pidana itu 1 minggu untuk upaya banding. Diberikan 1 minggu itu menyatakan banding. Terus apa manfaat daripada banding? Nah, manfaat daripada banding ini ketika putusan itu dikira merugikan daripada masyarakat itu tadi, terpidana tadi, dianggap putusannya itu terlalu berat ya, sehingga kita banding. Bisa manfaatnya bisa turun, banding itu bisa naik, tergantung bagaimana permohonan banding itu kepada pengadilan tinggi. Itu kan dibanding itu kan pengadilan tinggi, nanti diperiksa oleh majelis hakim tinggi apakah nanti banding tersebut bisa dianggap diterima oleh hakim, jadi bisa saja turun. Tapi kalau tidak diterima bisa saja putusan yang di pengadilan negeri itu ditetapkan sama, bisa atau naik. Selanjutnya banding itu sendiri untuk biaya tadi ya. Untuk biaya itu sebenarnya dibiayai oleh negara. Pidana itu dibiayai negara. Paling terpidana ini kena denda Rp5.000. Itu seperti itu, paling banyak itu Rp5.000. Kalau putusan, misalnya putusannya begini, diputus 4 tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar, subsidiar 8 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kalau tidak bisa berdenda diganti dengan pidana. Seperti itu. Jadi semua dibayar negara. Pidana semua dibayar negara. Bahkan untuk ancaman yang di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum.
dan itu dibiayai oleh negara apabila terdakwa itu tidak bisa membayar pengacara. Itu disiapkan. Nanti pengadilan itu membuat penetapan kepada Posbakum. Kebetulan saya sendiri juga saat ini selaku Ketua Posbakum Madin Mesuji yang wilayah kerjanya untuk Selampung. Jadi kita menerima penetapan dari pengadilan untuk yang perkara-perkara di atas ancaman di atas 5 tahun. Itu seperti narkoba, anak, atau pembunuhan yang ancaman berat di atas 5 tahun. Itu dalam persidangan wajib didampingi penasihat hukum. Karena kalau tidak didampingi penasihat hukum, itu tidak bisa sidang itu diteruskan. Jadi dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, di kejaksaan, sampai di pengadilan itu didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya apa tadi? Biaya ya. Jadi itu banding ya, biaya kalau pidana negara. Dan banding itu apabila kita tidak mengirimkan memori banding itu tidak apa-apa. Misal kita banding, saya banding gitu, ya udah dibandingkan aja, tidak perlu kita mengirim memori banding. Yang penting kita tanda tangan akta permintaan banding namanya itu. Oke, silakan Mas Tamen. Oke, Pak siapa tadi Pak? Pak Ishak. Gini Pak, prinsipnya gini, kalau kita simpelkan, kenapa ada fasilitas banding, kenapa ada fasilitas kasasi? Ini difasilitasi oleh negara untuk para pencari keadilan. Oke. Jadi dilakukannya banding, dilakukannya kasasi itu supaya keadilan yang ada dalam diri seorang pencari keadilan, dalam hal ini adalah orang-orang yang di sana itu tidak saya sebutkan, itu merasa terpenuhi seperti itu. Nah, apakah itu naik, apakah itu turun? Ya kan? Tergantung bagaimana dibuktikannya di sana. Apa saja permasalahan yang dalam persidangan tingkat pertama itu dalam pengadilan negeri, sehingga dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Gitu. Sebentar Pak, saya tambahkan. Mungkin kan biaya-biaya tadi itu loh. Ini biar nggak salah paham nanti, salah persepsi. Kalau biaya di sana tidak bayar. Kita menyatakan banding masuk di PTSL itu nggak bayar di pelayanan itu kan. Tapi kalau bayar pengacaranya, kalau biar bandingnya turun itu bayar. Itu ya lawyer ya, bayar lawyer. Tapi kalau nggak pakai lawyer, menyatakan banding suruh temen aja. Dia kan posisi di LP tuh, menyatakan banding aja, nanti temen yang ngurusin, nggak usah bayar. Gitu. Pengertian mungkin kawan-kawan juga minta tadi ada perdata dan pidana, macam-macam apalah hukum pelanggaran perdata, pelanggaran pidana. Kalau perdata macam-macam, contoh aja ya. Contoh yang dimaksud, saya paham yang maksud. Contoh itu misalnya kalau yang perdata itu mau cerai, ngerebut asuh anak, ngerebut harta gono gini, tanah, sengketa tanah. Terus kalau perdata itu waris. Terus bapak minjem duit di bank nggak bayar, kan disita tuh perdata itu. Terus bapak kredit motor nggak bayar, terus bapak pinjam uang nggak bayar, nah itu masuk perdata. Nah, kalau pidana itu yang lebih, misalnya contoh aja ini ya, biar lebih ini, bapak mencuri motor, bapak mukulin orang, bapak mukulin anak, terus bapak misalnya ngejual motor orang, ya kan? Bapak pinjam motor dijual, itu kan penggelapan itu. Nah terus misalnya bapak pura-pura jadi pengacara, mintain orang duit, ternyata bapak bukan pengacara tapi ngaku-ngaku pengacara, duitnya dihabisin, itu kan nipu-nipu itu. Nah penipuan, berarti kan penipuan itu masuk.
Jadi terus penggelapan seperti itu misalnya Bapak, pencurian, nah itu pidana Pak. Itu berhadapan dengan negara Pak. Ya otomatis berhadapan dengan polisi Bapak. Nanti polisi diserahkan ke jaksa, nanti baru disidang. Itu contoh-contohnya Pak. Sebentar. Ini yang sering terjadi ya biasanya. Bawa istri orang ini bawa kabur. Kabur ini dalam artian belum menikah ya? Oh itu larinya ke zina. Itu kalau pasal kalau nggak salah 284. Jadi tentang zina. Otomatis kabur itu kan dengan istri orang, suami orang kan. Itu yang berhak melapor suami atau istri yang bawa kabur itu tadi. Pidana kalau enggak. Penggelapan itu barang yang tidak hidup. Kalau penggelapan itu kan dilakukan dengan niat baik awalnya kan, minjem kan, baik dikasih, udah itu nggak dibalik-balikin, penggelapan. Kalau pencurian memang diawali dengan tidak baik, nyumput sampai selip dicuri, itu bedanya pencurian. Mungkin ada lagi yang sering-sering kompleks ya. Ya, kalau yang mutus sidang itu hakim yang mengadili. Kalau jaksa itu nuntut, kalau pengacara itu membela. Kalau polisi tangkepin, setelah nangkepin disidik, dilimpahin ke jaksa yang nuntut, hakim yang ngadilin, pengacara yang ngebela gitu. Kalau proses berapa lama itu ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama ketika penyelidikan, setelah terbukti naik ke penyidikan, setelah penyidikan dia naik ada saksi-saksi, ada yang tersangkakan. Setelah ada ditersangkakan, itu ada penahanan. Nah, setelah ada penahanan baru sehingga proses itu sampai P21 diserahkan ke kejaksaan. Itu proses itu bisa di atas 3 bulan, bisa di atas 4 bulan, bisa di bawah itu. Gitu. Tapi dia apabila lewat daripada batas waktu penahanan itu dengan sendirinya dibebaskan. Seperti itu. Jadi tidak pasti itu. Kalau dia prosesnya cepat, bisa saja P21 cepat, lebih cepat dia gitu. Enggak, itu paling tinggi maksudnya dari proses itu antara 120 hari 4 bulan ya, benar ya 4 bulan. 3 bulan ya, 104 bulan. Tapi bisa ada perpanjangan itu. Jadi dia dari proses penyelidikan, penangkapan itu, kalau penahanan itu lewat daripada 120 hari itu dianggap harus minta perpanjangan lagi. Kalau nggak salah itu 4 bulan ya perpanjangan, berarti 160 hari ya. 160 hari. Itu proses daripada penahanan. Gitu.